Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F akan mempresentasikan network administrator. Lanjut, next. Next. Perkenalkan nama saya Muhammad Malik Zafran Badarudin dengan NIM 102022400354. Perkenalkan nama saya Farhan Zulfaldi dengan NIM 102022430002. Perkenalkan, saya Ahmad Manani Alanwari dengan NIM 10202224000057. Perkenalkan, saya Arfi Ahmad Naid dengan NIM 10202224000222. Oke, next. Next. Pendahuluan. Seorang network administrator memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga sistem jaringan agar tetap berjalan dengan aman, stabil, dan efisien. Namun, karena posisi ini memiliki akses yang luas terhadap seluruh sistem dan data organisasi, profesi ini sangat rentan terhadap pelanggaran etika. Maka dari itu, penting untuk memahami kode etik dan kode perilaku yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Next. Masuk ke bagian risiko etika dalam profesi network administrator. Network administrator memiliki akses istimewa terhadap sistem yang dapat menimbulkan beberapa risiko etika. Yang pertama, akses privilege tinggi dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya mengubah data atau mengakses sistem tanpa izin. Selanjutnya, kemampuan monitoring dapat melihat aktivitas jaringan pengguna termasuk data pribadi dan komunikasi, sehingga berpotensi melanggar privasi. Kontrol keamanan organisasi. Administrator bisa saja secara sengaja melemahkan sistem keamanan, menciptakan backdoor, atau mengabaikan ancaman. Akses ke data sensitif. Terpapar informasi penting seperti data keuangan atau rahasia bisnis yang bisa disalahgunakan. Single point of failure. Jika seorang administrator melakukan kesalahan atau sabotase, bisa berdampak besar terhadap operasional dan reputasi perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Contoh kasus nyatanya. Beberapa kasus pelanggaran etika di dunia nyata menunjukkan betapa seriusnya dampak dari penyalahgunaan wewenang. Yang pertama ada kasus di AS atau Amerika Serikat pada tahun 2023, seorang administrator menjual data pelanggan ke dark web. Lalu ada di India di tahun 2022, administrator yang dipecat membalas dendam dengan menghapus konfigurasi router penting dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. Lalu ada di Indonesia di tahun 2021, administrator mengakses email pribadi karyawan tanpa izin dan menyebarkan isinya, berujung pada tuntutan hukum. Lalu yang terakhir ada untuk kasus global di tahun 2020, administrator menggunakan informasi merger perusahaan untuk insider trading. Next. Kode etik. Kode etik adalah panduan moral dan profesional yang membantu network administrator mengambil keputusan yang benar dalam situasi kerja. Terdapat 7 prinsip utama. Yang pertama, itu ada integritas dan kejujuran profesional, yaitu bertindak jujur, transparan, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Yang kedua ada kerahasiaan dan perlindungan data, menjaga kerahasiaan informasi organisasi dan pengguna. Yang ketiga ada kompetensi dan profesionalisme, hanya menangani pekerjaan sesuai kemampuan dan terus belajar meningkatkan kompetensi. Yang keempat ada keamanan dan perlindungan aset, yaitu melindungi sistem dari ancaman dan memastikan keamanannya. Lalu yang kelima ada privasi dan hak individual, yaitu menghormati privasi pengguna dan tidak melakukan pemantauan tanpa izin resmi. Yang keenam, tanggung jawab sosial dan hukum, yaitu mematuhi hukum termasuk UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Lalu yang terakhir ada keadilan dan non-diskriminasi, memberikan layanan tanpa memihak dan memperlakukan semua pengguna secara adil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu contoh penerapan kode perilaku. Yang pertama, seorang administrator tidak boleh menggunakan
tool monitoring untuk mengintip aktivitas pribadi karyawan. Yang kedua, jika menemukan celah keamanan, ia wajib melaporkan kepada tim keamanan, bukan memanfaatkannya. Yang ketiga, setiap konfigurasi router, firewall, dan sistem harus memiliki dokumentasi yang bisa ditinjau kembali. Yang terakhir, backup sistem wajib dilakukan rutin dan diuji agar pemulihan bisa cepat saat terjadi gangguan. Dan selanjutnya ada rencana penegakan di organisasi. Agar kode etik benar-benar diterapkan, organisasi harus memiliki mekanisme penegakan yang jelas, meliputi mekanisme pelaporan, itu ada tersedia hotline, email khusus, atau portal anonim untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut mendapat balasan. Kemudian ada proses investigasi dilakukan oleh tim etika yang melibatkan HR, legal, dan IT security. Prosesnya transparan dan terstruktur dari laporan hingga keputusan. Selanjutnya ada gradasi sanksi. Sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran dari teguran ringan hingga proses hukum. Yang terakhir ada tindak lanjut. Setelah kasus selesai, dilakukan evaluasi kebijakan dan pelatihan ulang agar kejadian serupa tidak terulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis pelanggaran dan sanksi. Yaitu pelanggaran ringan, kesalahan dokumentasi atau kelalaian prosedur, teguran atau pelatihan ulang. Ada pelanggaran sedang, mengakses data tanpa izin, teguran tertulis atau pendataan promosi. Ada juga pelanggaran berat, yaitu sabotase atau penyalahgunaan akses, PHK dan pelaporan ke pihak berwenang. Dan terakhir ada pelanggaran kriminal yang melakukan cybercrime atau penjualan data proses hukum, pidana, dan perdata. Analisis dampak etika dan kepatuhan. Implementasi kode etik dan perilaku memberikan dampak besar. Mengurangi penyalahgunaan akses, yaitu dengan prinsip least privilege dan audit rutin. Melindungi privasi dengan kebijakan monitoring yang berimbang dan sesuai UU PDP. Mencegah insider threat melalui chain management dan perlindungan pelapor. Meningkatkan kompetensi dengan pelatihan rutin dan sertifikasi. Meningkatkan transparansi dengan komunikasi terbuka dan dokumentasi lengkap. Mencegah konflik kepentingan dengan kebijakan vendor dan anti gratifikasi. Yang terakhir, menjamin keberlangsungan bisnis dengan backup, recovery plan, dan evaluasi berkala. Untuk slide terakhir yaitu kesimpulannya, jadi di sini etika adalah fondasi dalam menjalankan profesi network administrator. Tanpa etika, akses yang luas justru bisa menjadi ancaman bagi organisasi. Dengan menerapkan kode etik dan perilaku secara konsisten, network administrator tidak hanya menjaga keamanan sistem, tetapi juga kepercayaan dan reputasi organisasi. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. berkuah.